Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang bocah 12 tahun bernama Koshi Nagumo yang kesasar masuk ke pemandian wanita. Kembali ke beberapa hari sebelumnya, pada suatu malam yang sangat bahagia, rumah milik keluarga Koshi terbakar habis, di mana ayahnya yang merupakan pelaku dari kejadian tersebut malah pergi untuk mencari istri lagi. Karena kejadian itulah, Koshi yang masih berusia 12 tahun menjadi seorang anak yatim yang hanya bisa tinggal di jalanan sebagai gelandangan. Suatu hari, saat dia sedang sekarat dan hilang harapan, datanglah seorang onesan bernama Mineru yang merupakan seorang peneliti. Membawanya ke kos-kosan tempatnya tinggal dan memberinya makan. Karena tubuhnya kotor sekali, Mineru menyuruhnya untuk mandi dengan cara yang sangat menggoda. Terkaget-kaget, Koshi pun lari dengan panik dan masuk ke kamar mandi, di mana ketika dia membuka pintu, ternyata di sana sudah ada 3 orang gadis, yaitu Serene, Kiria, dan Frey, yang juga tinggal di tempat ini. Merasa malu sebab burungnya dibilang masih kecil-kecil imut, Koshi langsung lari keluar dengan terburu-buru sehingga dia bertabrakan dengan onesan lain bernama Athena. Dan karena tubuhnya masih kecil, Koshi sampai masuk ke dalam sana. Tentunya, hal menyenangkan ini membuat Athena langsung mimisan sebab dirinya memiliki masalah trauma dengan laki-laki. Setelah Koshi menceritakan semua kejadian malang yang menimpa dirinya, mereka kemudian memperkenalkan dirinya masing-masing. Ada Mineru Wachi, seorang mahasiswi tahun keempat yang sekaligus menjadi penjaga asrama sementara. Kemudian ada Waifu Cina bernama Kiria Senso yang merupakan ahli baku hantam. Lalu ada cosplayer handal yang bernama Frey yang sebenarnya itu merupakan nama samaran. Lanjut ada Serene Hozumi yang lupa sudah berapa tahun kuliah karena tidak lulus-lulus. Terakhir adalah Athena yang mau langsung minggat setelah Koshi dijadikan penjaga asrama ini sebab dia sangat trauma dengan laki-laki. Athena sebenarnya baru 1 tahun tinggal di asrama sebab di asrama sebelumnya dia dibuat trauma dengan teman sekamarnya yang mengajak laki-laki main kuda-kudaan di kamar dan berteriak dengan sangat kencang. Selama ini, Athena selalu kerepotan sebab dirinya selalu mimisan saat bertemu dengan laki-laki. Merasa bersalah telah merebut tempat tinggal orang lain sebab dia juga tahu rasanya tidak punya tempat tinggal. Koshi kemudian berlari mengejar Athena dan memintanya untuk kembali sebab dirinya telah menolak tawaran untuk menjadi penjaga asrama sehingga Athena yang trauma bertemu dengan laki-laki tidak perlu khawatir lagi. Sementara Athena berjalan kembali dengan perasaan campur aduk. Terlihat Koshi yang duduk sendirian merasa sangat kedinginan. Saat Athena sampai tepat di depan asrama, dia merasa mungkin inilah saatnya dia berubah dan melawan rasa trauma dengan memberikan Koshi kesempatan menghampiri Koshi yang sedang sendirian lalu menggendongnya pulang. Di perjalanan, Koshi yang setengah sadar malah tidak sengaja memegang sesuatu yang hangat sehingga membuat Athena mimisan lalu pingsan. Karena itulah Koshi terpaksa menggendongnya pulang ke asrama di mana Athena yang masih pingsan mengatakan bahwa dia menerima dan akan mencoba memberanikan diri untuk membantu Koshi menjadi pengurus asrama juga. Esok harinya, Koshi mulai bekerja dengan menyapu halaman. Tentunya, itu bikin emak-emak yang lewat langsung menggosip aneh-aneh setelah melihat ada laki-laki yang bekerja di asrama perempuan. Terutama, asrama ini dikenal sebagai asrama bermasalah sebab sering terdengar suara-suara aneh di malam hari. Namun, Koshi tidak mempedulikannya dan terus lanjut bekerja. Masuk ke lantai 2, dia langsung dibikin kaget sebab kondisinya sudah sangat mengenaskan sekali. Lanjut membersihkan dari kamar milik Mineru yang punya bel alarm sendiri. Setelah pintunya terbuka, Mineru yang merupakan peneliti setengah waras keluar dengan keadaan melon terbuka sebelah sehingga sampai membuat Koshi tidak berdaya. Mau kabur karena ini sangat menyenangkan. Koshi langsung ditarik masuk ke kamar oleh penghuni lain yaitu Frey yang merupakan seorang cosplayer. Langsung dijadikan bahan eksperimen kostum furry miliknya. Awalnya semua terlihat baik-baik saja sampai ada sebuah insiden menegangkan di mana ketika Frey meminta Koshi untuk membantunya mengukur tubuhnya, Frey yang tidak berskin tidak sengaja tertarik dan jatuh di atas tubuh Koshi yang menggemaskan ini saat suasana sedang menegangkannya. Untungnya tiba-tiba Mineru datang dan membawa mereka keluar sebab eksperimen percobaannya telah gagal yang menyebabkan asap beracun menyebar ke seluruh ruangan. Untunglah mereka semua berhasil keluar dengan selamat yang ternyata kejadian ini sudah biasa dan sering terjadi. Menyadari bahwa semua rumor buruk itu ternyata benar, Koshi yang khawatir karena tidak ingin kehilangan keluarga lagi langsung menasihati mereka berdua
namun kemudian lari karena takut dimarahi. Di jalan, karena masih memakai kostum Fury, orang-orang langsung berbondong-bondong memotret dirinya. Sementara mereka berdua malah merasa senang sekaligus lega setelah Koshi memarahi mereka. Koshi kemudian langsung kembali ke asrama karena sepertinya mereka berdua sedang kedinginan sehingga langsung mengambilkan selimut lalu meminta maaf atas ucapan sebelumnya. Merasa senang karena Koshi ternyata sangat peduli dengan mereka dan memintanya untuk sabar sebab akan ada kejadian-kejadian menarik lainnya yang sudah menanti. Ketika mereka berdua memeluknya, Athena yang baru pulang dan melihat mereka bertiga begini-begini malah membuatnya mimisan lalu menceramahi semua penghuni asrama di malam harinya agar bisa berkelakuan waras dan tidak buka-bukaan sembarangan sebab sekarang ini ada Koshi yang merupakan anak laki-laki. Saking niatnya, Athena bahkan sampai membeli tongkat penyensor untuk langsung dia gunakan jika ada sebuah footing yang terlihat. Setelahnya, di malam hari, terlihat Mineru yang sudah selesai meracik ramuan cinta rahasianya. Sementara Frey yang sudah selesai menjahit kostum baru. Di sisi lain, Athena sedang berlatih menggunakan tongkat penyensor miliknya karena tidak ada kerjaan. Beralih ke Koshi yang sedang enak-enak tidur, tiba-tiba saja dikejutkan dengan lantai atas yang merupakan kamar milik Ria jebol menyebabkan dirinya jatuh menimpa Koshi. Ternyata kejadian itu disebabkan karena Kiria yang terlalu bersemangat saat membaca manga romance sehingga dirinya sampai melakukan gerakan kungfu yang membuat dinding dan lantai hancur saking senangnya dengan cerita seperti itu. Dan karena di kamarnya terdapat lubang yang besar, Kiria memohon kepada Koshi agar dirinya bisa tidur di kamarnya untuk saat ini. Meminta agar Koshi tidak perlu khawatir sebab dirinya sudah terbiasa tidur dengan adik laki-lakinya. Bukan cuma penampilan, tapi kelakuan Kiria juga seperti laki-laki yang bahkan Koshi sampai tidak sanggup lagi dengan siksaan yang sangat menegangkan ini. Sehingga, agar tidak terjadi hal yang lebih diinginkan lagi, Koshi terpaksa tidur di lantai atas kamar Kiria. Saat Koshi sedang ingin tidur lagi, Serena yang tiba-tiba datang menghampirinya dan menawarkan akan memperbaiki lantai yang jebol itu dengan teknologi bulan jika Koshi mau menjadi pelayannya. Karena mata sudah sangat mengantuk, Koshi langsung menerimanya tanpa sadar, di mana Serena kemudian mencium Koshi untuk membuat kontrak. Di pagi harinya, terlihat Kiria yang berterima kasih kepada Koshi sebab lantainya sudah diperbaiki dengan sempurna, sementara Koshi sendiri masih bingung apa yang sebenarnya terjadi. Mengesampingkan hal itu, Koshi langsung lanjut melakukan pekerjaannya membuat sarapan. Sementara Athena sedang sibuk melakukan penyensoran footing, Serena langsung gercep untuk mencicipi masakan Koshi dan memujinya karena menjadi pelayan yang handal. Mendengar itu, tentu membuat Koshi sedikit malu sebab sepertinya kejadian tadi malam bukanlah mimpi. Langsung lanjut sarapan bersama. Athena sangat terkejut melihat Koshi yang sudah sangat akrab dengan senpai-senpai birahi lain yang sangat menyebalkan ini padahal baru pindah. Menjadi iri pada mereka. Dia bahkan dibuat kaget karena Koshi bisa menjinakkan Serena yang sudah seperti alien. Karena Koshi ingin pergi berbelanja barang-barang kebutuhan sehari-hari. Athena yang ingin memanfaatkan ini agar dirinya bisa menjadi lebih dekat dengan Koshi, ingin ikut pergi dengannya, sekaligus mengatasi fobia laki-lakinya. Lanjut menggunakan masker sekaligus penyumbat hidung agar tidak ketahuan jika tiba-tiba mimisan. Namun ternyata itu tidak bisa mengatasi semua masalah sebab Athena langsung panik ketar-ketir melihat spesies-spesies musang birahi yang ada di kota. Mengendap-endap di depan warung dan belanja dengan sangat cepat. Setelah selesai, Athena tidak sengaja menabrak dua orang laki-laki sehingga hampir membuatnya mimisan parah. Untungnya, Koshi langsung menolongnya dengan berpura-pura menjadi adik laki-laki dan langsung membawanya pergi. Masuk warnet untuk beristirahat sementara dari keramaian kota. Ternyata, Athena merasa senang sebab tadi Koshi memanggilnya Onesan, di mana ini membuat Athena merasa seperti mempunyai seorang adik laki-laki. Sehingga mulai sekarang, Athena ingin agar Koshi menganggapnya sebagai kakak perempuannya. Namun, ketika berdiri, tiba-tiba saja rok Athena tidak sengaja terlepas dan membuatnya kaget sehingga menyebabkan kejadian yang sangat menegangkan sampai membuatnya mimisan brutal. Setelahnya, ketika berjalan pulang, kini Athena sudah tidak heran lagi kenapa Koshi bisa sangat akrab dengan para penunggu asrama lainnya sebab dirinya sangat-sangat tulus. Sedang bahagia ketika makan malam bersama, mereka malah kumat sampai Koshi merasa tidak kuat di mana ketika mendengarnya memanggil Athena Onisan.
Yang lain juga pengen ikutan. Keesokan harinya, mumpung Koshi sedang melaundry pakaian, Mineru memintanya untuk sekalian mencuci pakaian dalamnya. Menggodanya tipis-tipis, itu sampai membuat Koshi tidak fokus ketika sedang menjemurnya. Bahkan, dia sampai mengubah-ubah posisi jemuran agar pusaka-pusaka pakaian dalam tidak bisa terlihat. Saat beristirahat sambil melihat cuaca cerah hari ini, Koshi merasa sedikit galau sebab sejak rumahnya kebakaran, dia belum bisa masuk ke sekolah sama sekali. Esok harinya, setelah menyiapkan makan siang, Koshi langsung memanggil semua calon-calon istri saya untuk sarapan. Membangunkan Athena, dia disuruh untuk memanggilnya Onesan, di mana ketika Koshi hampir tertabrak melon. Frey yang baru bangun datang, di mana yang lain juga ikut datang. Yang karena mereka semua sedang libur, mereka langsung berlomba siapa yang paling pantas menjadi kakaknya Koshi. Saking semangatnya, si dia sampai disuruh memakai pakaian tuan putri yang belum menggemaskan, si dia masih punya batang di celananya. Dengan Frey dan Mineru yang langsung gagal sebab ingin menjadikan Koshi sebagai objek eksperimen, pakaian Fury dan ramuan ajaib. Serena yang baru bangun malah lanjut tidur lagi di bangkuan Koshi dan minta dibuatkan makanan karena lapar. Sementara Serena makan, kini giliran Kiria yang tentu saja langsung main smackdown dengan Koshi. Karena ketindihan pantat giat, Koshi bahkan sampai pingsan yang ketika Athena mencoba menyadarkannya. Koshi malah tidak sengaja menarik bajunya hingga lepas semua. Selesai tanpa adanya pemenang, di tengah keramaian itu, Mineru memberikan kabar gembira kepada Koshi bahwa setelah liburan ini berakhir, Koshi bisa kembali masuk ke sekolah lagi. Berterima kasih kepada mereka. Beberapa hari setelahnya, Koshi yang bisa pergi ke sekolah merasa sangat bahagia sampai mengelus-elus loker sepatu miliknya. Sedang momen membahagiakan sambil menjilat-jilat sepatu. Tiba-tiba saja, dia langsung diserang teman lamanya yang bernama Sutea. Sebab setelah kejadian kebakaran itu, Koshi tidak mengabarinya sama sekali. Karena Sutea ini orangnya sangat tsundere. Perilakunya sangat sulit ditebak. Bahkan, dia langsung menyesal karena tidak berkata jujur dan terus terang kepada Koshi. Namun, saat kembali dihampiri, dia langsung berubah jadi cuek lagi seketika. Bahkan saat pelajaran pun, Sutea masih terlihat ngambek kepadanya. Melihat ini tentu saja Koshi sendiri sampai bingung apakah dia akan menceritakan soal asrama tempatnya tinggal atau tidak kepada Sutea. Saat istirahat, Koshi yang mencoba menceritakan semuanya langsung dimarahi oleh Sutea yang tsundere sehingga hal itu membuat Koshi menjadi teringat kondisi kelainan yang selama ini dialami oleh Sutea. Pergi makan siang sendirian di atap sebab tidak punya teman. Dirinya kemudian merenung sebab merasa sangat jahat kepada Koshi yang sudah terkena banyak musibah. Selain tsundere, tubuh Sutea juga sangat sensitif terhadap panas dari apapun. Namun, karena penyakit inilah, dia dulu bisa berteman dengan Koshi. Yang bahkan sekarang ini, Koshi juga melakukan hal yang sama kepada dirinya yang hampir pingsan karena kepanasan. Lanjut menjelaskan semua hal yang dia alami sampai akhirnya bekerja sebagai penjaga asrama kepada Sutea. Karena terdengar aneh, Sutea ingin mengunjungi asrama tempat Koshi tinggal untuk memastikan kebenarannya. Pergi mengikuti Koshi ke asrama sepulang sekolah, kedatangan mereka disambut oleh laki-laki mereka berdua karena gas beracun yang bocor. Lanjut mampir ke dalam setelah kondisi sudah aman. Karena sifat tsunderenya tersebut, para istri-istri saya ini langsung mengetahui bahwa Sutea diam-diam menyukai Koshi walau perilakunya emosian seperti ini. Melihat kelakuan tidak waras para spesies penghuni asrama ini, Sutea langsung ingin memeriksa dan menggeledah semuanya agar bisa mengetahui apakah asrama ini bisa dipercaya atau tidak. Diawali dengan memeriksa kamar Koshi yang terlihat normal. Sutea malah panas sendiri melihat Athena dekat-dekat dengannya. Lanjut ke kamar Mineru, dia dibuat tambah panas sebab masih terdapat banyak gas beracun di sana yang bahkan si Sutea sampai ketakutan sendiri sebab rumor Mineru yang merupakan sepuh gas beracun sudah menyebar kemana-mana. Tentunya itu masih belum apa-apa sebab ketika memasuki kamar Frey, Sutea langsung dicopot seragamnya untuk dipakaikan pakaian Fury. Untungnya situasi kembali normal ketika mereka memeriksa kamar Athena yang terlihat seperti kamar pada umumnya. Yang namun Sutea terlihat sangat cemburu sampai ingin melempar Koshi ke India karena dia terlihat sangat menyukai ruangan ini. Dan untuk menenangkan kondisi ini, Kiria mengajak mereka semua ke kamarnya, yang bahkan emosi Sutea langsung menurun dalam sekejap. Namun lagi-lagi, Kiria mengacaukannya dengan melakukan jurus penghancur dinding karena terlalu asik saat membaca komik. Tiba-tiba saja, untuk mengatasi emosi Sutea yang sedang tinggi-tingginya, Serena malah menjajalkan roti beras ke mulutnya yang ternyata itu sudah kadaluarsa. Setelahnya,
untuk menebus kesalahan mereka yang membuat Suteya ngambek. Mereka ingin agar Suteya menginap di sini malam ini, yang tentunya dia tidur di kamar satu-satunya manusia yang sedikit waras, yaitu Athena. Malam harinya, sementara mereka berdua sedang mengobrol tentang Koshi. Si dia yang selesai mandi tidak sengaja bertabrakan dengan Kiriya di dalam sana, sehingga Koshi sampai berteriak kaget dan bikin orang-orang langsung mengecek ke sana. Karena posisi jatuh mereka sangat waduh sekali. Suteya yang tidak sengaja melihat menjadi ngambek parah dan memarahi mereka semua. Yang bahkan sampai membuat Athena dan Kiriya terlihat sangat lesu di keesokan harinya hingga lupa membawa bekal makanan mereka. Tidak mau mereka berdua kelaparan di kelas. Koshi langsung gaskan membawakan bekal makanan tersebut dengan menyamar sebagai murid perempuan agar bisa masuk. Walau berlari dengan sangat cepat, namun karena saking kawainya, Koshi sampai menjadi pusat perhatian bagi onesan-onesan yang ada di sana. Saking paniknya, Koshi sampai tidak sengaja bertabrakan dengan para spesies manusia di sana, yang untungnya dia langsung bertemu dengan Athena ketika situasi sedang menegangkannya. Berkata bahwa dia adalah adik perempuannya dan membawanya pergi. Koshi kemudian langsung memberikan bekalnya, di mana Athena lanjut membantu Koshi mengantarkan bekal milik Kiriya yang langsung kaget sampai embernya tumpah. Karena basah, Kiriya mau menjamkan Athena pakaian miliknya yang karena Koshi masih dicari-cari oleh para onesan-onesan di tempat ini untuk dilepas skinnya. Dia terpaksa bersembunyi sambil melihat mereka berdua berganti pakaian bersama. Bukannya cepat-cepat berganti baju, mereka berdua malah sempat-sempatnya main-main terlebih dahulu yang karena baju yang dipinjamkan Kiriya kekecilan, benda itu langsung meledak sebab melon Athena yang sangat besar sekali. Dengan Koshi yang kenok karena terkena lemparan kancing baju. Setelahnya, sepulang ke rumah, mumpung sebentar lagi mau liburan musim panas, Athena langsung memberikan rencana hebatnya untuk mengajak mereka semua liburan, di mana itu membuat Serene yang alergi matahari langsung mengurung diri di kamarnya. Merasa khawatir, mereka mempercayakan urusan ini kepada Koshi, di mana dia langsung mengejarnya dan di saat membuka pintu kamar Serene, isinya ternyata sampah semua. Dengan Koshi yang juga tertimbun sampah, di mana Serene yang juga ikut menimpanya. Ketika bertanya mengapa Serene menyimpan semua ini, dia ternyata tidak menganggap semua ini sampah, karena telah dikembangkan dengan menyerap kekuatan dari bulan. Mendengar penjelasan itu, Koshi kini menjadi sangat yakin bahwa Serene lah yang memperbaiki lantai jebol sebelumnya, di mana Serene sebenarnya juga ingin ikut liburan, tapi tidak bisa sebab ada masalah teknis mengenai kekuatan bulannya. Menceritakan hal itu kepada mereka semua, mereka akan mencari solusi bersama-sama agar Serene juga bisa ikut liburan. Esok harinya di sekolah, Koshi mengatakan rencana liburan ini kepada Suteya, sekaligus mengajaknya yang tentu dia mau sambil malu-malu. Sementara Serene sedang makan kerupuk di jendela, Frey kemudian datang dan memberikan solusi pertama untuk menyuruhnya cosplay menggunakan pakaian seksi ini yang tentunya ditolak sebab akan membuat anime terkena dolar kuning. Selesai membuat minuman haram mujarab terkuat di bumi. Mineru yang mau memberikannya kepada Serene malah membuat Frey ikut terkena efek ramuan saat membuka tutup botolnya yang membuatnya sangat-sangat bergairah sehingga botol ramuan itu jatuh sampai pecah dan menyebabkan efeknya menyebar sampai ke seluruh ruangan. Mendengar keributan itu, tentu Serene langsung keluar dan berlatih tai chi dengan Kiriya agar tidak ikut terkena efeknya. Di mana ketika Koshi pulang, Frey dan Mineru yang masih terkena efek ramuan itu langsung keluar sambil menggunakan kostum yang telah mereka buat sebelumnya. Sementara pikiran mereka berdua sedang melayang di angkasa, Athena yang baru pulang memberikan sebuah payung bergambar langit malam penuh bintang di dalamnya yang sepertinya solusi ini berhasil sehingga Serene bisa ikut liburan bersama mereka. Setelahnya, Koshi yang sudah memperbaiki jaket kusut Serene langsung memberikan itu kepadanya, di mana itu membuat Serene sangat senang sehingga malam harinya dia datang ke kamar Koshi untuk berterima kasih lalu melakukan ritual yang membuat Koshi sampai tidak sadar sehingga tiba-tiba saja hari di mana dia menjalani liburan bersama telah tiba. Namun sayang, kegembiraan mereka langsung hilang sebab ternyata hotel yang dipesan sudah seperti rumah hantu. Melupakan hal itu, mereka langsung lanjut menikmati liburan ini ke tempat-tempat wisata terdekat yang ternyata di dekat tempat itu terdapat kuil berhantu yang membuat Kiriya langsung ketar-ketir keringat dingin dan memeluk Koshi sampai membuat Suteya kesal. Selesai jalan-jalan,
Mereka semua kembali ke penginapan dan berendam di pemandian yang saking takutnya si Kiria sampai membawa segala benda pengusir setan agar aman melihat Koshi yang sendirian. Para onesan-onesan mau berbaik hati dengan mengintipnya sampai mengajaknya mandi bersama agar ramai yang tiba-tiba handuk mereka lepas sehingga mereka malah main lepas-lepasan handuk sampai bikin Koshi pingsan. Karena pada takut sendirian, malam harinya mereka semua tidur beramai-ramai di kamar Koshi sampai membuatnya tidak bisa tidur. Di mana ketika melihat Athena keluar malam-malam sambil buru-buru, Koshi pun mengejarnya karena khawatir. Pergi bersama Mineru yang sedang ingin mencari penampakan. Mereka langsung memeriksa semua ruangan yang ada di sana. Karena terlalu fokus, Mineru sampai terpisah sehingga meninggalkan Koshi yang tidak bawa senter sendirian. Panik, untungnya Mineru langsung sadar dan kembali menggandeng Koshi sambil tipis-tipis melakukan penelitiannya. Karena sangat menegangkan, Koshi langsung pergi untuk cuci muka yang dimana dia tidak sengaja berpapasan dengan Athena yang kebingungan sebab semua lampunya tiba-tiba mati. Mencari jalan keluar bersama, mereka berdua malah salah mengira Serene yang sedang menyusul sebagai hantu dan langsung bersembunyi di sebuah ruangan. Mumpung sedang berduaan, Athena langsung saja memanfaatkan momen ini yang bahkan membuat mereka berdua hampir saja melakukan begituan jika Mineru tidak tiba-tiba datang dan menyalakan lampu. Esok harinya, karena belum puas bersenang-senang, mereka semua langsung gaskan pergi ke pantai, sementara Koshi sedang melihat pemandangan para calon istri saya dengan damai. Dari kejauhan, Suteya merasa cemburu sebab dari tadi, Koshi hanya melihat mereka dari teropong dan tidak meliriknya sama sekali. Saking galaunya, dia sampai tidak sadar ada ikan kecil yang masuk ke dalam sarangnya sehingga membuatnya merasa geli dan melepaskan ban pelampung yang menyebabkan dirinya hampir tenggelam. Menyadari itu, Koshi langsung saja pergi menolongnya namun berhenti karena tidak bisa berenang. Sehingga dia meminta tolong kepada Kiria yang langsung membawa Suteya kembali ke daratan. Merasa sedikit senang sebab ternyata Koshi sangat mengkhawatirkannya. Setelahnya, Koshi pergi untuk membeli minuman yang kemudian disusul oleh Athena yang ingin membeli es serut. Saat ingin kembali, Koshi melihat Athena sedang diganggu oleh dua musang birahi yang tidak tahu sopan santun ini, sehingga dia langsung datang dan mengusir para otak mesum itu. Tapi namanya juga orang tidak tahu diri, mereka tidak menyerah sehingga Koshi langsung membawa Athena pergi dari sana. Berterima kasih kepada Koshi yang sudah seperti keluarganya. Itu malah menghancurkan perasaan Koshi yang berharap hubungan lebih jauh lagi dengannya. Mengobrol dan saling curhat dengan Suteya ketika sedang mandi. Mereka berdua kini menjadi akrab, di mana kini tersisa Koshi yang berakhir galau setelah liburan ini berakhir sebab dirinya hanya dianggap sebagai seorang adik oleh Athena. Esok harinya, di asrama, Koshi yang masih galau sedikit menjauh dari para onisan-onisan ini setelah semua yang terjadi selama liburan. Melihat itu, Mineru dan Frey yang menyadari hal ini terpikirkan ide yang sedikit aneh, yaitu membuat Koshi debut menjadi seorang cosplayer agar bisa melepaskan semua perasaan yang dia pendam di dalam hatinya. Membawanya ke sebuah tempat eksklusif, Frey langsung meminta Koshi berganti kostum yang karena dia tidak selesai-selesai, Frey datang membantu yang malah membuatnya panik. Lanjut memerankan sebuah adegan tentang seorang adik laki-laki yang jatuh cinta dengan kakak tirinya. Ketika bertarung di atas jembatan, Frey memanfaatkan kesempatan ini untuk memaksa Koshi agar menceritakan masalah yang membuatnya sedih. Dengan Frey yang serius memerankan adegan ini dan terus mendorongnya untuk berkata jujur. Koshi pun menceritakan bahwa dia sedih karena nasibnya seperti karakter yang sedang dia perankan, yaitu hanya dianggap sebagai keluarga oleh seseorang yang sangat dia cintai. Hubungan itu membuatnya takut untuk menyatakan perasaannya karena bisa saja malah bertambah buruk. Mengetahui semua hal itu, Frey kemudian menasehatinya sebab dulunya dia juga melakukan sebuah penyesalan yang terlambat dia sadari dan langsung meminta Koshi agar tidak takut untuk mencoba daripada tidak dia lakukan sama sekali sebab tidak akan ada yang tahu hasilnya kecuali ketika mencobanya. Dengan Koshi yang merasa lega, mereka berdua kembali ke asrama di mana Koshi berterima kasih kepada Frey karena telah membuatnya kembali bersemangat sekaligus memantapkan diri untuk bisa jujur kali ini. Waktu terus berlalu, memperlihatkan Koshi dan Suteya yang mengunjungi festival budaya tahunan universitas. Disambut kedatangannya oleh Frey di pintu depan. Dia langsung menawarkan untuk menjadi pemandu mereka. Lanjut membawa mereka ke sebuah tempat yang terlihat sangat mencurigakan. Ternyata itu adalah Mineru yang menjual
benda hasil eksperimennya dengan menjadi mage gadungan. Karena ramuan-ramuan yang dia buat sangat berbahaya, itu membuatnya langsung dirazia oleh penjaga ini karena ilegal. Dimana Mineru yang cepat tanggap pun langsung refleks beres-beres lalu melarikan diri dan tidak sengaja menjatuhkan salah satu ramuannya di tas milik Koshi. Mengabaikan itu, mereka langsung melanjutkan tur ini dan mengunjungi tempat yang lebih aneh lagi. Memperlihatkan klub peneliti yang sedang mempresentasikan Serene sebagai objek penelitian mereka. Ketika pergi meninggalkan ruangan, mereka malah disambut dengan situasi yang lebih buruk lagi. Karena lagi-lagi, ramuan-ramuan Mineru yang menyebar ke seluruh gedung menyebabkan para wanita-wanita di sana tidak terkendalikan lagi hawa nafsunya. Situasi menjadi semakin menegangkan sebab Frey menaruh wig yang sebelumnya Koshi gunakan yang membuatnya jadi ketahuan. Karena itulah, para wanita di sekitar menjadi semakin ganas dan menyerang Koshi di mana tentu itu membuat Suteya kesal dan meminta mereka untuk berhenti. Namun tentunya itu malah membuat dirinya juga ikut diserang yang menyebabkan kondisi semakin menegangkan. Di situasi yang sangat waduh ini, Serene langsung datang dan menggunakan kekuatan cahaya bulan untuk membereskan itu semua. Sehingga setelahnya, Serene jadi terlempar karena kehabisan energi. Dan satu-satunya cara agar energinya bisa pulih adalah dengan melakukan kontak fisik, yaitu berciuman dengan Koshi yang merupakan pelayannya. Ternyata, bukan cuma Koshi yang menjadi pelayannya, sebab semua penghuni asrama selalu dia cium ketika malam hari secara diam-diam. Karena cuma Koshi yang ada di sini, Serene pun langsung berusaha menciumnya namun langsung diganggu dengan kedatangan Suteya dan Frey yang membawakan Serene lollipop untuk memulihkan energinya sebab itu mengingatkannya dengan galaksi. Setelahnya, mereka mengunjungi kafe pelayan di mana Athena juga ada di sana. Tentunya, Athena terlihat sangat kerepotan sebab dirinya masih sangat sulit untuk berkomunikasi dengan laki-laki. Saat sedang melayani, lagi-lagi ada musang birahi yang ingin mengajaknya berkeliling festival. Di mana, untungnya Athena bisa mengatasinya kali ini dengan menolak ajakan mereka lalu lanjut bekerja. Kawaii kareshi yo ne. Agar bisa menghabiskan waktu bersama Koshi, teman Athena yang pengertian ini memintanya untuk beristirahat sementara Frey dan Suteya akan menggantikannya dengan sukarela. Menghabiskan waktu bersama dengan Athena yang masih memakai pakaian maid. Mereka kemudian mengunjungi kontes yang diikuti para Hode. Dan mengejutkannya, Kiriya berhasil memenangkan kontes itu dengan cosplay menjadi laki-laki yang membuat para wanita-wanita di sana menjadi sangat kegirangan. Merasa panas karena semua teriakan musang birahi. Koshi yang haus mengambil minuman dari tasnya yang ternyata itu adalah ramuan yang dijatuhkan Mineru sebelumnya, di mana dirinya baru sadar setelah menghabiskannya. Mumpung dapat tiket gratis, Kiriya mengajak mereka berdua untuk pergi menelusuri labirin, yang karena efek ramuan kejujuran itu, Koshi menjadi seperti anak kecil dan merasa sangat tertarik pergi ke sana. Seperti yang dibayangkan, Koshi menjerit ketakutan saat dikagetkan oleh setan-setan yang ada di dalam sana. Bahkan, dia sampai memukuli hantunya karena membuat Kiriya juga ketakutan. Ini membuat mereka berdua sedikit curiga dan merasa senang sebab Koshi bertingkah seperti anak seusianya. Dakedo, issho dattara kowaku nai yo ne. Yang dimana setelah mereka berhasil keluar, Mineru menjelaskan kepada mereka semua tentang ramuan yang diminum oleh Koshi. Yang ternyata itu cuma air biasa untuk menguji efek placebo. Sehingga yang Koshi lakukan tadi bukan karena efek ramuan, melainkan keinginannya sendiri. Kembali ke cafe maid yang sepertinya semua terlihat baik-baik saja sebab semua pelanggan sudah ditaklukkan oleh Suteya. Di malam harinya, Kiriya mendapatkan telepon dari keluarganya sebab dirinya disuruh menggelar pesta Natal di dojo bersama para murid anak-anak di sana. Sehingga ini menjadi masalah karena di tahun ini dia hanya sendirian. Mengetahui itu, Athena dan Koshi menawarkan untuk memberinya bantuan mengurus itu semua. Semua persiapan berjalan dengan baik-baik saja. Sampai ketika Koshi yang sedang bersih-bersih malah nyasar ke kamar mandi yang dimana di sana sedang ada Athena, sehingga membuat Athena mimisan parah dan tidak bisa ikut membantu di dojo. Karena itulah, Koshi dan Kiriya kemudian pergi berbelanja berduaan saja, di mana itu malah terlihat seperti kencan yang membuat Kiriya sedikit malu. Namun, perasaan itu langsung dialihkan sebab mereka berdua sangat antusias sekali ketika berbelanja, sehingga sudah terlihat seperti sepasang kekasih beristirahat sambil makan. Mereka lanjut pergi untuk membeli kostum Santa, yang karena kostum-kostum di sana tidak ada yang cocok, mereka berdua kembali ke asrama dan minta dibuatkan kostum Santa
oleh Frey. Dimulai dengan mengikat Koshi agar tidak kabur. Karena pengukuran kostum ini sangat menegangkan, Koshi yang hampir meledak bijinya langsung kabur dari sana. Selesai mengukur, Frey pun langsung membuat 3 kostum sekaligus untuk Koshi, Kiria, dan Athena yang sepertinya belum pulih. Agar kostum Santa satunya tidak mubazir, mereka pun membujuk Serene dengan imbalan ciki-ciki yang tentunya dia langsung mau. Setelah perjalanan yang lumayan jauh, mereka pun sampai di rumah Kiria yang dijadikan dojo. Masuk ke dalam, mereka langsung diajak latihan baku hantam oleh para bocil di mana setelahnya 転がすから mereka bertiga kemudian berganti kostum. Dengan Koshi yang menjadi rusa kutubnya sementara Kiria dan Serene menjadi Santa. Koshi mengatakan bahwa Kiria sangat imut ketika menggunakan kostum itu, sehingga itu membuatnya menjadi sedikit malu. Terheran-heran sebab tidak biasanya Kiria memakai pakaian seperti ini. Si bocil malah asal pegang sehingga langsung ditendang bijinya. Membagikan hadiah bersama-sama, pesta ini berjalan dengan meriah. Sampai-sampai Koshi ditunggangi oleh waifu legendaris ini. Setelah semua ini nampaknya Koshi sedikit merasa kelelahan sehingga dia pergi keluar untuk menghirup udara segar saat Kiria mengikutinya untuk berterima kasih atas semua bantuan yang dia berikan. Koshi bahkan memberikan sebuah hadiah berupa kalung dari rusa kutub kepada Santa untuk Kiria, yang dimana menyebabkan situasi menjadi memanas, namun itu malah digagalkan oleh Serene yang sedang makan kerupuk dengan damai di belakang mereka. Kembali ke asrama, sementara Koshi sedang menyapu halaman, terlihat Athena sedang melihatnya di balik jendela kamar. Karena sedang musim dingin, para penghuni tempat ini membeli kotatsu untuk hibernasi, di mana Koshi merasa sangat senang sebab ini merupakan kotatsu pertama sepanjang 12 tahun dia hidup di dunia. Semua terlihat baik-baik saja, sampai mereka semua mulai melakukan pertempuran kaki di bawah sana sehingga suasana menjadi lebih hangat. Mengesampingkan hal itu, Koshi merasa bahagia sebab setelah ditinggal keluarganya, kini dia punya mereka yang sangat dekat dengannya. Keesokan harinya sepulang sekolah, Koshi mengajak Suteya ke asrama agar bisa mengerjakan PR bersama di kotatsu yang hangat. Tentunya ini membuat si Tsundere ngamuk sebab dia tidak bisa berada di tempat yang panas. Namun karena Suteya suka sama Koshi, dia pun menerima itu dan bahkan sampai ketiduran saking nyamannya berada di kotatsu. Setelah terbangun, dia baru sadar bahwa secara tidak sengaja kaki Koshi mendarat di tempat yang tepat di dalam sana sehingga dia merasa sangat geli. Yang namun karena Athena tiba-tiba datang, Suteya langsung ngamuk dan melempar mejanya. Dengan para sepuh lain yang kemudian pulang, Koshi yang dilarang masuk ke kotatsu oleh Suteya terpaksa langsung menyiapkan makan malamnya. Hari-hari terus berlalu. Ini saatnya Koshi membersihkan kamar mereka semua, namun terjadi sedikit masalah sebab lagi-lagi Serene mengunci pintu kamarnya yang bahkan Athena pun tidak bisa membukanya. Karena tekad Serene yang sangat kuat, mereka pun menyerah dan pergi ke kamar selanjutnya, yaitu milik Frey yang terlihat sangat berantakan. 見つけたのか講師 Setelah selesai, karena Serene masih berjaga di depan pintu, mereka lanjut ke kamar Mineru yang ternyata di dalamnya sangat canggih seperti laboratorium Gundam. Karena tempat ini sepertinya tidak perlu dibersihkan, mereka pun kembali ke kamar Serene yang sudah berpakaian seperti samurai agar tidak tembus pertahanannya. Berhasil menyingkirkan dengan memberinya kerupuk ciki. Setelah pintu dibuka, tempat itu langsung mengeluarkan sampah yang tertimbun selama ini. Namun, Serene menyebut semua itu bukanlah sampah, melainkan segmen. Karena Serene merupakan penghuni pertama asrama ini, benda-benda itu merupakan kenang-kenangan selama dia berada di sini. Di mana dia juga merasa sangat senang ketika mereka berlima juga ada di sini. Setelahnya, alih-alih membuang semua benda itu, mereka membereskan dengan menatanya sampai rapi. Setelah beres-beres, ketiga orang ini malah asik minum sampai pikirannya terbang ke angkasa, sehingga lagi-lagi Koshi merasakan sedikit ketegangan sekaligus kedamaian テオちゃんばっかりなのよおい私も yang membuat si Ratu Tsundere ini langsung ngamuk-ngamuk ketika melihatnya. Esok paginya, ketika Koshi sedang menyapu halaman seperti biasa, terlihat Athena habis bergadang semalaman merajut sarung tangan, lanjut menyiapkan sarapan seperti biasa. Mereka semua berkata bahwa tidak ada yang pulang kampung untuk merayakan malam tahun baru, sehingga akan merayakannya bersama-sama di asrama tahun ini.
Tentunya, Koshi merasa sangat senang sebab selama ini Koshi yang cuma berkeliaran di jalanan tidak pernah menyangka bahwa dia bisa merasakan momen berkumpul bersama seperti ini di malam tahun baru dengan orang-orang yang sangat berharga bagi dirinya. ごめんねコウシ君。 Lanjut berbelanja bersama Kiria, saat sedang memilih bahan makanan, tiba-tiba saja Koshi pingsan, sehingga Kiria langsung buru-buru membawanya pulang dan memberitahu mereka semua. Saking paniknya, Frey bahkan langsung pulang di mana setelah diperiksa, ternyata dia terkena demam. Karena Koshi mau memaksakan diri menyiapkan hidangan makan malam. Athena yang sangat khawatir langsung memintanya untuk beristirahat, di mana Kiria yang mau membuat jus dengan tangan kosong langsung dihentikan sebab dia mau menghantam durian secara langsung. Di momen itu, Sutaya yang datang sangat panik sebab dia tidak mau ditinggal oleh Koshi untuk yang kedua kalinya. Memeriksa suhu tubuh dengan cara seperti ini, itu membuatnya kepanasan sendiri lalu pingsan. Saat mau lanjut tidur, ternyata Frey yang dari tadi bersembunyi di sana langsung melancarkan aksinya, sehingga Athena langsung menghentikan agar tidak tambah bahaya. Dengan Athena yang juga ikutan pingsan saat mau menghentikan Koshi meminum jus kematian dari Kiria. Sementara mereka melakukan pekerjaan rumah yang biasanya menjadi tugas Koshi. Di saat yang sama, dia bermimpi buruk sampai terbangun sehingga mau ganti baju karena berkeringat. Dibantu lepas-lepas oleh Kiria, ketika mandi, dia langsung disambut oleh Serene dan Frey sehingga kabur ke tempat cucian yang malah bajunya berubah seperti ini karena Kiria kedinginan. Ketika mau makan makanan yang hangat, mereka yang ribut malah tidak sengaja meledakkan ramuan buatan milik Mineru. Dengan Koshi yang lanjut pingsan, kondisinya malah menjadi semakin parah di mana Athena mengatakan kepada mereka semua bahwa dirinya sendirilah yang akan merawat Koshi sampai dia sembuh kali ini. Merawatnya sepanjang malam sampai menggantikan baju miliknya. Melihat Koshi yang sepertinya sedang mimpi buruk sampai memanggil namanya, Athena langsung menggenggam tangan Koshi dan menceritakan bagaimana bahagianya dia sebab kedatangan Koshi sudah merubah hidupnya menjadi lebih baik. Bersyukur karena waktu itu dia mau berbalik dan menyebut Koshi kembali ke asrama. Athena lanjut memeluk dan memintanya agar cepat sembuh dan beraktivitas seperti biasanya. Pagi harinya, terlihat Athena masih berada di sana di mana Koshi berterima kasih karena sudah mau merawatnya. Lanjut menjalani hari seperti biasa, Athena memberikan Koshi sebuah hadiah yaitu sarung tangan yang dia buat sendiri selama ini. はい、一緒に。